Oke adik-adik, ini masih materi tentang gaya Coulomb dan di sini saya mau jelasin sama kamu menentukan letak muatan di keberadaan dua muatan agar gaya Coulomb di muatan tersebut nilainya sama dengan 0. Oke, biar ngerti gini aja saya gambarkan. Ini ada dua skenario nanti. Ada kasus yang pertama, saya gambarkan begini. Andaikan nanti saya punya muatan positif Q1, saya interaksikan dengan muatan positif Q2. Jadi untuk skenario yang pertama ini, kamu lihat muatan Q1 saya positif, muatan Q2 saya positif, berarti muatannya sejenis. Berlaku juga kalau muatan Q1 saya negatif, muatan Q2 saya negatif. Yang penting muatan Q1 dan Q2 harus sejenis, sama tanda. Sekarang kalau saya punya muatan Q3, tidak peduli muatannya positif atau negatif. Misalkan kalau saya punya di sini muatan Q3 dan katakanlah muatan Q3 ini positif. Pertanyaan soalnya biasanya nanti, ini soalnya sering keluar dan kamu harus bisa ini ya, soalnya seperti ini. Di mana saya letakkan muatan positif Q3 ini nanti, agar besar gaya Coulomb yang diterima oleh muatan Q3 ini dari muatan Q1 dan dari muatan Q2 nilainya sama dengan 0. Oke? Nah kalau begitu, gaya Coulomb, muatan Q3-nya harus saya letakkan di antara muatan Q1 dan Q2. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya gambarkan di sini sekarang, gaya Coulomb pada muatan Q3 akibat muatan Q1, arahnya ke sana, karena tolak menolak, namanya adalah F31. Kalau saya gambarkan arah gaya Coulomb pada muatan Q3 akibat muatan Q2, maka arahnya akan ke sini. Dan besarnya, nama gayanya adalah F32. Kenapa saya yakin muatan Q3 ini harus saya letakkan di tengah-tengah atau di antara, bukan di tengah-tengah, di antara muatan Q1 dan Q2? Karena kalau saya letakkan di antara muatan Q1 dan Q2, arah gaya yang diterimanya, F31 dan F32-nya, itu berlawanan arah. Oleh karena itu, besar gaya Coulomb di muatan Q3 nanti bisa 0. Karena gaya Coulomb di muatan Q3 itu berdasarkan vektor nanti nilainya sama dengan F3, sama dengan F32 dikurang dengan F31. Ini nilainya bisa sama dengan 0. Dengan syarat nilai F32 saya sama dengan F31. Ini saya hapus sekarang ya. Inilah syaratnya supaya dia gaya Coulomb di muatan Q3 menjadi sama dengan 0. Oke, kalau saya buat sekarang jarak dari muatan Q3 ke muatan Q1 itu R31. Sekarang untuk dari muatan Q3 ke muatan 2 R32, maka saya rumuskan F32, tetapan Coulomb dikali muatan Q3 dikali muatan Q2 per R32 kuadrat. Untuk F31, tetapan Coulomb dikali muatan Q3 muatan Q1 per R31 kuadrat. Berarti kamu bisa coret nanti K dikali Q3. Oke? Berarti yang tersisa Q2 per R32 kuadrat sama dengan Q1 per R31 kuadrat. Dan kalau kamu misalkan dikasih nilai jarak pisah antara Q1 dan Q2, berarti kamu bisa cari nanti nilai R32 atau R31. Ya, begitu dia. Mencari nilai gaya Coulomb pada, mencari letak muatan agar nilai gaya Coulomb pada muatan tersebut sama dengan 0. Tapi gimana kalau misalnya saya punya kasus atau skenario yang kedua? Di mana muatan saya itu muatan positif Q1 saya interaksikan dengan muatan negatif Q2. Kalau tadi muatan yang diinteraksikan Q1 dan Q2-nya sejenis, kalau yang ini muatan Q1 dan Q2-nya berlawanan jenis. Ada positif, ada negatif. Kalau saya tetap pertanyaannya sama, saya punya muatan Q3, di mana muatan Q3 ini saya letakkan supaya nanti gaya Coulomb pada muatan Q3 itu nilainya sama dengan 0. Coba kalau saya letakkan di antara muatan Q1 dan Q2. Bisa nggak? Saya letakkan muatan Q3 di antara muatan Q1 dan Q2. Kemudian saya gambarkan gaya Coulomb yang terima muatan Q3 dari muatan Q1. Berarti katakan muatan Q3-nya masih muatan positif ya. Positif Q3. Berarti arah gaya Coulomb-nya dari muatan Q1 arahnya ke sini. Namanya F31. Kalau saya interaksikan muatan Q3 dengan muatan Q2, arah gaya Coulomb-nya juga ke sini karena mereka positif negatif tarik menarik. F32. Sekarang pertanyaan saya buat sama kamu nih.
Bisa nggak gaya Coulomb pada muatan Q3 ini nilainya sama dengan 0 kalau saya letakkan muatan Q3 ini di antara muatan Q1 dan muatan negatif Q2? Nggak bisa. Karena gaya Coulomb pada muatan Q3 itu selalu penjumlahan F31 ditambah F32. Kalau selalu dijumlah, nilainya tidak akan pernah sama dengan 0. Berarti letak muatan Q3-nya, kesimpulannya tidak kamu letakkan di antara muatan Q1 dan negatif Q2. Berarti kamu letakkan di mana? Oke? Sekarang, gimana kalau misalnya muatan Q3 itu saya letakkan bukan di antara, tapi di luar. Tapi masih di sepanjang garis lurus penghubung antara Q1 dan Q2. Misalnya kalau saya letakkan muatan Q3 saya di luar sini sekarang. Kalau saya interaksikan sekarang muatan Q3 dengan muatan Q1, karena muatan Q3 tadi positif, maka arah gaya Coulomb pada muatan Q3 arahnya ke sini. F31-nya, gaya Coulomb F31. Kalau saya interaksikan muatan Q3 dengan Q2, berarti arah gaya Coulomb-nya ke sini. F32. Kalau begitu, bisa nggak gaya Coulomb pada muatan Q3 menjadi 0 sekarang? Bisa. Itu jawabannya. Karena sekarang F31 dengan F32 itu sudah berlawanan arah. Tetapi pertanyaan lanjutan, muatan Q3-nya saya letakkan di samping muatan Q2 atau saya letakkan di samping muatan Q1? Karena kalau saya gambarkan muatan Q3-nya ada di sini sekarang, positif Q3 ada di sini sekarang, semoga kelihatan ya. Oke, berarti arah gaya Coulomb muatan Q3 akibat Q1 arahnya ke sini, F31-nya. Arah gaya Coulomb muatan Q3 dengan Q2 arahnya ke sana, F32-nya. Dan sama-sama berlawanan arah. Bisa kamu letakkan di samping muatan Q2, bisa kamu letakkan di samping muatan Q1. Yang benar di mana? Di samping muatan Q1 kah? Atau di samping muatan Q2? Nah, supaya kamu tidak bingung nanti, kamu ingat aja. Kamu letakkan di samping nilai muatan yang nilainya paling kecil. Jadi, kalau saya misalkan contohnya begini, kalau saya ambil muatan Q1 ini positif 8 Coulomb, dan muatan Q2 ini negatif 4 Coulomb, berarti kamu letakkan di samping muatan yang nilainya paling kecil. Yang paling kecil siapa? 8 atau 4? Jadi kalau mau menentukan nilai muatan, kamu tidak memperhatikan tanda negatif. Jadi antara 8 dengan 4, yang paling kecil adalah 4. Berarti kamu tempatkan di samping negatif 4 Coulomb. Walaupun sekalipun saya buat di sini muatan Q1-nya negatif 8 Coulomb, muatan Q2-nya positif 4 Coulomb, tetap kamu tempatkan di samping muatan positif 4 Coulomb. Gitu ya. Jadi 4 tetap lebih kecil daripada 8. Jadi kamu nggak bisa bilang, ini kan negatif 8, lebih kecil daripada 4. Tidak. Jadi menentukan besar muatan, kamu tidak melihat tanda muatan itu. Ingat, menentukan besar muatan, kamu tidak lihat kamu tidak melihat tanda muatan tersebut. Jadi tetap kamu tempatkan di samping 4 Coulomb. Oke. Saya tulis lagi ini, kembali tandanya, ini positif 8 Coulomb, misalkan Q1-nya, ini negatif 4 Coulomb Q2-nya. Oke, nah kalau sudah seperti itu, lakukan hal yang sama seperti skenario yang pertama, berarti nilai F32 sama dengan F31, F32 dikali Q3, Q2 per R32 kuadrat, F31 K Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Kaki 3-nya bisa kamu coret, berarti kamu bisa mencari nilai R32 dan R31-nya nanti. R32 berarti itu jarak dari muatan 3 ke muatan 2, inilah R32. Kalau R31 berarti jarak dari muatan 1 ke muatan 3. Ini dia. Oke? Nanti kita lihat di contoh soalnya biar lebih paham ya.